Assalamualaikum, sebuah kisah dari Tia Anjani, anakku disusui kuntilanak. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengeklik langganan di KBM. Beliau menulisnya di KBM ya, komunitas bisa menulis. Di-download di Play Store atau bisa di-search di Google. Dan ini dia selengkapnya, kisah dari Kak Tian Anjani. Lulu, anakku pertama, sudah duduk di bangku SMP. Yang kedua Putri yang duduk di bangku SD. Dan yang ketiga Noval baru berusia 6 bulan. Aku dan suamiku Mas Gilang akan berjualan berbagai olahan martabak di malam hari. Sedangkan anak bungsuku akan aku tinggal di rumah bersama kedua kakaknya. Hidup kami memang tak mewah, tetapi berkecukupan. Hasil dari menjual martabak nyatanya mampu memenuhi kebutuhan anak-anakku. Siang sudah berganti malam. Rencananya kami akan berangkat setelah maghrib. Tetapi Noval selalu menangis sejak maghrib tadi. Sejak Mas Gilang pulang mancing saat azan tadi. Padahal aku sudah melarangnya, sebab akan memotong waktu jualan. Bukan Mas Gilang namanya, jika tak ngeyel. Gimana ini Mas? Noval nangisnya gak mau berhenti, ujarku panik. Tubuh Noval memerah sebab menangis tak kunjung berhenti. Ini sudah pukul 7. Seharusnya kami sudah berangkat jualan 15 menit yang lalu. Ya udahlah dek, gak usah jualan dulu. Gak bisa lah mas. Itu tepungnya udah aku adonin. Nanti mubazir gimana? Udahlah kamu berangkat aja sendiri. Minta bantuan Kirman aja. Ntar diupah seperti biasa, usulku. Mas Gilang mengangguk setuju. Sebenarnya ia agak khawatir dengan kami, tetapi akhirnya berangkat juga. Setelah kepergian Mas Gilang, tangis Noval sedikit mereda. Aku sedikit bisa beristirahat sejenak. Namun, saat adzan Isya dimulai, tangis Noval menjadi lagi. Kali ini justru lebih parah. Aku yang kebingungan akhirnya mencoba memanggil Mbak Susi yang baru pulang dari kerja. "Tumben ndak jualan kamu Sukma?" tanya Mbak Susi. "Enggak mbak, Noval rewel. Mbak bisa bantuin aku nenangin gak?" Ia mendekat dari pagar rumahnya menuju halaman kecil rumahku. "Astagfirullahaladzim." Pekiknya sedikit beringisut mundur. Aku yang terkejut langsung mendekat padanya. "Ada apa mbak?" ujarku sembari melihat ke belakang. "Enggak apa-apa mbak, cuma halusinasi mbak aja," jawabnya agak gugup. Kami segera masuk ke dalam. Tangis Noval masih terus. Aku semakin panik. Mbak Susi mengambil alih Noval dariku. Ia tetap menangis. Biasanya tak begini. Jika sudah dalam gendongan Mbak Susi, Noval pasti anteng. "Kayaknya anakmu ini diganggu." Perkataan Mbak Susi membuatku bingung. "Diganggu apa mbak?" "Bangsa halus," jawab Mbak Susi singkat. Aku semakin panik. Tangan kakiku gemetar semua. "Lalu bagaimana mbak?" "Gini aja, mumpung belum larut, kamu ke rumah Mbak Warsina sekarang. Minta bantuan dia," saran Mbak Susi. "Bagaimana mungkin aku berani? Rumah Mbak Warsina jauh dari sini. Letaknya di ujung desa. Jalannya pun harus melewati kebun jati, makam lawas, dan melewati perkebunan kopi. Sedangkan motor dibawa Mas Gilang menarik gerobak martabak. Hanya ada sepeda yang tersisa di rumah." "Jangan ragu mak, semua demi anakmu. Bismillah, Allah pasti bersamamu," tutur Mbak Susi sembari mengayunkan Noval dalam gendongannya. Setelah berpikir beberapa detik dan tangisan Noval semakin menjadi, aku memutuskan untuk berangkat saja. Berbekal jaket tebal dan senter baterai, aku segera meraih sepeda lapuk yang bertengger di samping rumah. "Hati-hati ya mak, cepetan jalannya, keburu larut," pesan Mbak Susi. Aku hanya membalas dengan anggukan. Kayu demi kayuhan kupercepat. Deritan sepeda yang memopong beban tubuhku menandakan sepeda ini sudah berkarat. Aku telah melewati beberapa rumah warga. Kini memasuki kawasan hutan jati. Rasa merinding mulai menjalari kala indera penciuman ini membaui aroma singkong bakar. Konon katanya,
Jika ada aroma singkong bakar berarti ada genderuwo di sekitar. Aku mencoba berbaik sangka saja. Mungkin itu hanya aroma dari warga sekitar, meski daerah ini jauh dari rumah warga. Kaki gemetar, telapak tangan berkeringat. Kala di depan sana, ada sosok anak kecil yang berdiri tepat di pinggir jalan. Kepalanya botak, tetapi tubuhnya tak berbentuk manusia. Ia berjalan melintasi jalan saat aku hampir tiba di tempatnya. Mulutku tak hentinya mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah melewati hutan jati, kini berganti dengan aroma kembang kantil dan bangkai. Saat aku tiba di makam tua, aku semakin gemetar saat terdengar tangisan seorang wanita. Suaranya jauh dan terdengar samar terbawa angin. Kata emakku dulu, kalau suara makhluk itu jauh berarti dia dekat. Begitupun sebaliknya. Tiba-tiba kayuan sepeda ini menjadi berat, seperti ada banyak beban yang tertopang oleh sepeda tua ini. Aku berhenti sejenak. Entah mengapa berhentinya tepat di depan gerbang makam. Bulu kuduk berdiri, jantung berdegup kencang. Desiran darah seolah berhenti seketika. Sosok berbaju putih tengah berayun di atas pohon rimbun depan makam. Rasanya kaki ini keluh, tak dapat digerakkan. Wajahnya hancur, matanya hampir terlepas dari tempatnya, dan seluruh bajunya banyak noda darah. Ku percepat kayuan sepeda. Dengan nafas tersengal, ku coba melihat ke belakang. Jeritku kala melihat makhluk yang orang sebut pocong itu tengah duduk diboncengkan belakang. Wajahnya melupas, dengan mata yang putih polos melotot ke arahku. Refleks ku buang sepedaku dan berlari sekencang mungkin. Nafasku tersenggal, dadaku naik turun. Aku berjongkok dengan tangan berpegangan ke lutut. Nafasku seketika berhenti. Kala ku lihat sekeliling, aku masih berada di depan pintu gerbang makam. Air mata seketika luruh. Mulutku menyebut nama Allah berkali-kali, berharap diberi jalan keluar. Ya Allah, tolong aku. Aku memejamkan mata dan berjalan kembali ke depan. Kali ini ku coba tak panik dan berjalan pelan, meski ekor mata ini menangkap banyak makhluk di samping kanan dan kiri. Suara tangisan dan tertawa menggema membuat suasana semakin mencekam. Aku masih ingat kata emak, jika kita punya tujuan, jangan kembali sebelum sampai tujuan. Sebab jika kembali, apa yang kita temui di jalan akan ikut pulang. Aku mencoba sekuat mungkin untuk tenang. Namun langkah kaki ini berhenti kala melihat sosok tepat di depan jalan yang kulewati. Sorot matanya tajam menatapku. Mbok Winarsi, ujarku, seraya mengarahkan senter padanya. Ia tak sedikit pun bereaksi. Tatapannya lurus ke depan, serta memakai baju serba hitam. Pulanglah, ujarnya. Lalu ia berbalik meninggalkanku yang masih ternganga. Aku berlari kecil menyusulnya. Tapi Mbok, anak saya. Dia datang karena diundang. Maka sebelum undangannya selesai, maka ia tak akan pulang. Tutur Mbok Winarsi memotong ucapanku. Maksud Mbak apa? Kratak, duar. Bunyi seperti sebuah suara kayu pecah dihantam sesuatu. Bunyi suara itu berasal dari makam tua. Gegas aku mengarahkan senter ke sana. Namun tak ada apapun di sana. Mbok Sa, ucapanku terhenti. Kala Mbok Winarsi sudah tak ada di tempatnya, digantikan dengan banyak makhluk seperti bayi merangkak di jalan setapak ini. Badannya gemetar dengan tubuh dipenuhi belatung, serta cairan putih kental mengalir dari mulutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seruku, kemudian berbalik lari sekencang yang aku mampu. Pikiranku kini hanya rumahku, yang aku ingin kembali kepada anak-anakku. Lelah berlari, kulihat kanan dan kiri. Ternyata aku sudah berada di kebun jati. Itu artinya hanya tinggal 500 meter lagi, aku akan sampai desa. Aku segera berlari lagi sekencang-kencangnya. Tak kupedulikan sepasang mata besar merah menyala tengah menatapku tajam. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki mengikutiku dari belakang. Namun aku tak peduli. Ku percepat lariku. Meski dada ini semakin sesak saja karenanya. Hingga aku tibalah di salah satu rumah warga. Aku berhenti sejenak dengan nafas ngos-ngosan. Aku mendongak ke atas, menghirup udara dengan rakusnya, kemudian berjalan perlahan, sembari melihat kanan kiri. Sesampainya di halaman rumah, aku dikejutkan dengan tepukan di pundakku. Kamu dari mana, Sukma? Mendengar suara itu aku segera berbalik. Loh, Mbak Susi? Noval mana? Tanyaku panik. Mbak Susi tak lagi bersama Noval. Padahal kan dia tadi nangis kejer. Lah,
bukannya kamu tadi yang ngambil. Lawang Mbak lihat kamu lagi nyusuin dia di kamar kok. Tukas Mbak Susi. Dek, rasanya jantungku berhenti berdetak. Bagaimana mungkin aku ada di dalam sedangkan aku tengah mengalami teror mengerikan tadi? Enggak Mbak, tadi kan Mbak yang suruh aku ke rumah Mbak Warsina. Bagaimana mungkin aku di dalam? Jawabku panik. Iya tadi aku mau tanya tapi terus yang di dalam siapa Mbak? Aku berlari ke dalam tanpa menunggu jawaban Mbak Susi. Ia juga berlari mengekoriku dari belakang. Ketika pintu terbuka, terpampanglah wajah damai Noval tengah terlelap. Ia mengecut jempolnya dan tertidur terlentang di atas kasur. Ia tertidur di ranjang bayinya. Aku bernafas lega. Setidaknya dia baik-baik saja. Alhamdulillah, seruku. Dengan segenap kepanikan segera aku berhambur ke arahnya. Kupandang wajah Mbak Susi, dia terlihat panik. Ada apa Mbah? Coba Mbak ceritakan bagaimana tadi, tanyaku. Tadi itu ya kamu pulang pakai baju yang sama, hanya saja rambutmu digerai, terus wajahmu pucat. Pas aku tanya kamu ndak bales. Ya aku ndak berani tanya macem-macem, karena Nova langsung tenang saat kamu gendong. Terus aku intip kamu di kamar lagi nyusuin Noval. Ya udah aku tinggal pulang. Tapi pas mau tutup pintu kamu lewat. Makanya tadi aku manggil. Jelas Mbak Susi. Hatiku semakin tak menentu. Ada apa ini? Kenapa ini terjadi? Mbak, bisa tolong teleponin Mas Gilang nggak? Suruh dia pulang, ujarku. Kenapa Mak? Nanti malah ganggu. Udahlah Mbak di sini kok. Sampai suamimu pulang. Lagian ini sudah hampir jam 12. Sebentar lagi juga pulang. Perkataan Mbak Susi memang ada benarnya juga. Aku tak berani bercerita tentang apa yang aku alami tadi kepada Mbak Susi. Lebih baik besok pagi saja. Lah, terus Mbak Warsina mana Mak? Gak ada Mbak, jawabku singkat. Ia mengangguk, kemudian duduk di tepi ranjang dekatku. Mbak bakal nunggu sampai suamimu pulang. Kamu ndak usah khawatir, ucap Mbak Susi mengelus pundakku. Aku hanya membalasnya dengan anggukan. Di sisi lain, suara hewan malam dan riuhnya jangkrik menandakan pergantian malam ke dini hari. Jam dinding juga menunjukkan pukul 1:11 dini hari, tetapi tak ada tanda-tanda Mas Gilang pulang. Sedangkan Mbak Susi ia sudah terlelap. Kutatap wajah Noval juga masih pulas. Biasanya ia akan terbangun untuk menyusuh. Ini aneh, bahkan ia tak bersuara sedikit pun. Karena penasaran, ku coba mendekati tubuhnya. Ku goncangkan badannya perlahan, sembari mengelus pipinya. Nak, bangun, kamu gak mau nyusu? Ujarku lirih sembari mengelus pipinya. Tiba-tiba mata Noval membuka. Ia melotot ke arahku seperti bukan Noval. Dari bibir dan matanya mengalir darah segar dengan diiringi seringai yang mengerikan. Suara tawa dan tangisan bersamaan terdengar mengerikan. Aku beringsut mundur. Dia bukan anakku. Aku naik ke atas ranjang. Dengan cekatan ku tutup wajahku dengan selimut. Setelah beberapa menit, suara itu perlahan hilang. Ku beranikan diri membuka selimut. Perlahan bangkit dan menatap Noval. Benar saja, ia masih terlelap. Aku sedikit bernafas lega. Tik-tik. Suara seperti seseorang mengetuk jendela yang terbuat dari kaca. Aku susah payah menelan saliva. Awalnya ku biarkan saja, tetapi suaranya tak kunjung berhenti. Ku beranikan diri ini bangkit dari ranjang dan mencoba mendekat asal suara. Perlahan tapi pasti, langkah ini mendekati jendela. Ku buka tirai perlahan, takut jika itu sesuatu yang menakutkan. Namun tak ada siapapun di sana. Aku menarik nafas kasar. Ibu, suara anak keduaku membuatku berbalik menatapnya. Tetapi lagi-lagi tak ada orang di sana. Teriakku kala ingin menutup gorden jendela. Sosok wanita mengenakan baju putih tengah berdiri di balik jendela. Wajah hancur, rahangnya patah, serta mata yang putih polos melotot ke arahku. Kali ini tak dapat digerakkan. Mulut pun sudah terasa keluh. Sungguh, seluruh badanku kini gemetar hebat, hingga akhirnya tubuhku ambruk dan pandanganku gelap. Sementara itu, kita masuk ke point of view Gilang, yaitu sudut pandang dari Mas Gilang, istrinya Mbak Sukma. Di keramaian malam, banyaknya nyawa yang berlalu lalang. Entah mengapa pikiran ini tak tenang. Suara riuhnya jalanan juga sudah mulai berkurang. Kulirik jam dinding menunjukkan pukul 23:45. Tumben sepi ya Lang. Biasanya jam 11 saja udah ludes martabaknya, gumam Kirman di sela lamunanku. Aku menarik nafas kasar.
lalu bangkit untuk membereskan barang-barang. "Mau kemana kamu, Lang?" tanya Kirman. "Mau pulang lah, Man. Sepi juga. Aku kepikiran Gilang dari tadi. Soalnya kan tak tinggal tadi dia masih rewel," jawabku. "Loh, kok pulang? Sayanglah sisa adonannya," ujar Kirman. "Ya udah, kita buat semua aja. Nanti dibagikan di perjalanan pulang," jawabku. Kirman setuju, kemudian membantuku membuat sisa adonan tepung yang tersisa. Setelah selesai, kami segera menyiapkan barang-barang dan segera pulang. Hari sudah lewat tengah malam. Setelah membagikan sisa martabak, memberi upah pada Kirman, aku segera pulang. Pikiranku terpaku pada Noval dan Sukma. Sukma pasti ia sekarang tengah kesulitan. Motor melaju dengan kecepatan tinggi. Bulu kuduk berdiri kala diri ini melewati simpang arah makam kuno. Ekor mata menangkap sosok wanita berbaju putih berdiri di dekat pohon besar. Namun aku tak berani melirik. Kuacukan saja apa yang kulihat tadi. Hingga tibalah aku di rumah. Kumasukkan motor ke bagasi kecil samping rumah. Perlahan kulepaskan ikatan gerobak. Lalu kukemasi barang-barang. Kaki ini gemetar saat aroma kembang melati menyeruak ke indera penciuman. Rasa bulu kuduk ini sudah meremang. Kuambil nafas dalam, mencoba menetralkan diri agar tak ketakutan. Ceklek. Begitu pintu terbuka, terpampanglah sebuah penampakan yang hampir membuatku berteriak. Seorang wanita tengah duduk menunduk dan menyusui putraku Noval. Wanita itu mendongak. Terpampanglah wajah Sukma yang begitu pucat. Rambut tergerai dan masih menggunakan baju daster putih yang ia gunakan sewaktu aku berangkat kerja tadi. Tetapi tak biasanya, Sukma melepas ikatan rambutnya. Biasanya hanya saat tidur saja ia akan melepas kucirnya. "Dek, ngapain masih malam di luar?" tanyaku. "Ini di dalam, Mas," jawabnya datar. "Iya, maksud Mas kok enggak tidur di kamar?" ujarku sembari mendekat dan mengelus pucuk kepalanya. Aku sangat terkejut saat memegang keningnya. Terasa begitu dingin, seperti tak ada aliran darah di sana. "Kamu sakit, Dek?" tanyaku, sebab merasa heran dengan dinginnya kening istriku ini. Ia hanya menggeleng, lalu bangkit dan berjalan masuk ke dalam kamar. Aku merasa tenang. Setidaknya Noval sudah tak rewel lagi. Aku yang merasa gerah, gegas pergi ke kamar mandi yang terletak bersebelahan dengan dapur, guna membersihkan tubuhku dari keringat. Piur. Satu persatu guyuran air dari gayung menyegarkan tubuhku. Sangat dingin, namun dinginnya kalah dari lelahnya hari ini. Samar-samar seperti ada seseorang wanita tengah menangis di luar pintu kamar mandi. Bergegas aku meraih handuk di gantungan dan melilitnya ke tubuhku. Kubuka pintu perlahan. Kuedarkan pandangan menyusuri sudut dapur yang hanya berukuran 5 kali 5 meter persegi ini. Tak ada siapapun di sana. Yang ada kini hanya aroma kembang melati yang tadi kucium saat di bagasi. Bergegas aku berlari ke kamar mengambil ganti yang biasa sudah disediakan di kamar oleh Sukma. Namun aku terkejut saat melihat Mbak Susi tengah berbaring di ranjang, sedangkan Sukma tertidur di bawah jendela. Niat hati ingin membangunkan Sukma, tetapi takut Mbak Susi bangun dalam keadaan aku yang masih memakai lilitan handuk. Bergegas aku membuka lemari dan mengambil pakaianku seadanya. Segera aku kenakan pakaianku sembari melirik Mbak Susi, takut jika tiba-tiba ia terbangun. Setelah selesai, aku segera menghampiri Sukma yang tergeletak di bawah jendela. "Dek, bangun dek," ujarku sembari menggoyangkan tubuh istriku itu perlahan. Karena ia tak kunjung membuka mata, bergegas ku ambil minyak kayu putih di atas nakas. Lalu kuhirupkan aromanya di hidung istriku yang seperti orang pingsan. Ia bergerak, sedikit menggeliat. Sesaat sebelum ia tersadar, ekor mata ini menangkap sosok yang lewat di antara pojok ruangan ke pintu kamar. Aku menengok ke arah sosok itu berjalan, namun tak terlihat siapapun di sana. Hingga Sukma membuka matanya perlahan dan segera duduk meringkuk dan menjadi ketakutan. Pergi, jangan ganggu aku dan anakku," pekiknya sembari menarik tangan frustasi. Aku yang panik tak tahu harus berbuat apa. Bisingnya suara Sukma membuat Mbak Susi yang terlelap seketika terbangun. "Ada apa, Lang? Kok Sukma teriak-teriak?" tanya Mbak Susi sembari berhambur ke arah kami. Mbak Susi memeluk Sukma erat, memberi sedikit ketenangan padanya. "Aku nggak tahu, Mbak. Tadi Sukma tidur di sini. Pas tak bangunin malah histeris," jelasku. Mbak Susi menggeleng. "Ada yang nggak beres di sini, Lang. Kamu harus segera bertindak. Besok pagi datang ke rumah Mbak Warsina.
minta bantuan beliau. Dia pasti tahu siapa yang mengganggumu dan apa tujuannya, ujar Mbak Susi. Aku hanya mengangguk, lalu perlahan menidurkan Sukma di ranjang milik kami. Keadaannya ia masih sama, seperti orang ketakutan. Entah apa yang terjadi padanya. Seandainya tadi aku tak berangkat kerja, pasti semua ini tak terjadi. Hingga akhirnya Mbak Susi pamit pulang. Sebenarnya aku tak enak hati mengganggunya sampai selarut ini. Tidak apa-apa Lang, Mbak tadi udah pamit kok sama Mas Abram. Kamu kalau ada apa-apa bilang sama Mbak ya, ujar Mbak Susi. Aku hanya mengangguk. Aku mengantarkan ia hingga sampai di depan pintu utama. Setelah memastikan Mbak Susi tiba di rumahnya, aku segera menutup pintu. Iya, letak rumah Mbak Susi bersebelahan dengan rumahku. Saat diri ini berbalik setelah menutup pintu, aku terkejut saat Sukma berdiri di ambang pintu. Ia menatapku tajam dengan wajah sepucat mayat. Tatapan tajamnya berubah sendu. Kamu gak apa-apa kan dek? Tanyaku gugup dan lirih penuh selidik. Kini tatapan itu berubah lagi menjadi seringayan seram yang membuatku meneguk ludah susah payah hingga ia perlahan melayang dan tertawa sangat mengerikan. Hihihi, abang masih ingat denganku? Ucap sosok itu dengan suara seperti ada dua. Sementara itu kita masuk ke point of view Sukma atau sudut pandang dari Sukma mengenai kejadian yang sangat mengerikan itu. Ini dia selengkapnya. Cahaya matahari memaksa mata yang masih ingin tertutup ini. Rasa silaunya menusuk hingga membuat kepala semakin berat saja. Kuedarkan pandangan ke kanan dan kiri, sembari memegangi kepala yang terasa sangat pusing. Di sampingku, kulihat Noval juga sudah tak ada di ranjangnya. Bergegas aku bangkit dari ranjang tempatku berbaring, berjalan perlahan, sembari memegangi kepala yang masih terasa berat. Ceklek, pintu kamar terbuka, menampakkan pandangan yang membuat mataku seketika membuka lebar. Keadaan di luar masih gelap, seolah ini masih malam. Nafasku mulai memburu kala terdengar jeritan dari luar. Suara itu sangat menyayat, seolah ia benar-benar tengah kesakitan. Aku berjalan perlahan, sembari menahan nafas beberapa kali. Susah payah aku menelan salivah. Tenggorokan ini mulai mengering. Kubuka pintu utama perlahan. Refleks aku beringsut mundur saat pintu ini terbuka lebar. Seorang pria dengan ganasnya menusuk perut seorang wanita yang sedang hamil menggunakan bilah bambu runcing, tepat di depan pintu. Posisi pria itu membelakangiku. Aku membekap mulut menahan mual dan isakan. Isakan dan raunganku semakin menjadi tatkala darah segar dari tubuh wanita malang itu muncrat tepat di wajahku. Kaki tangan ini gemetar. Aku memandangi tanganku yang juga penuh dengan cairan kental itu. "Ah, Mas Gilang, tolong!" Pekikku histeris. Mendengar teriakanku, pria itu menghentikan aksinya, lalu bangkit berdiri tegak. Bambu yang ia bawa mengalir darah segar. Dari arah yang berlawanan dengan pria itu, tepatnya di halaman rumahku. Tampak anak keduaku, Putri, tengah berjalan mendekati pria itu. Entah mendekati pria itu atau ingin mendekatiku. Masalahnya mengapa ia tak melihat ada kejadian mengerikan di hadapannya. "Putri, berhenti nak, bahaya, berhenti!" Pekikku histeris. Pria yang masih membelakangiku itu kini menggenggam erat bambu runcingnya, seakan mengancang-ancang ingin menusukkan bambu itu kepada anakku. Aku ingin mendekat, tetapi entah mengapa kaki ini kaku, tak dapat digerakkan sama sekali. "Putri, pergi nak, pergi, jangan kemari!" Pekikku sembari terisak. Ya Allah, anakku bisa celaka. Putri terus berjalan. Ia menatap ke depan dengan tatapan kosong, seolah tak peduli dengan keadaan di hadapannya. Aku terus meraung, berharap putriku itu menjauh dan minta pertolongan, tetapi slup, bambu runcing itu menusuk perut anakku hingga tembus sampai ke punggungnya. "Ah, tidak!" Pekikku sembari mengangkat tangan ke udara. Dari mulut Putri keluarlah cairan kental berwarna merah pekat. Darah itu muncrat bagaikan air yang mengalir begitu derasnya. Aku terus menangis dan meraung tanpa bisa bergerak sedikit pun. Keringat dan air mata sudah jatuh membanjiri tubuh ini. Pria itu berbalik. Terpampanglah wajah yang sangat mengerikan.
luka bakar di sebagian wajahnya, dengan bibir yang melupas seperti bekas koreng. Aku memegangi kursi yang menjadi sandaranku saat ini, mencoba sekuat tenaga menggerakkan kaki, namun nihil, bahkan badan ini tak ada yang bisa digerakkan. Aku semakin gemetar, kala pria itu mengerikan menyeringai, mengarahkan bambu runcing itu tepat di mataku. Aroma air darah menyeruak, membuat pengap indera penciuman. Aku menahan nafas yang semakin terasa sesak, hingga pria itu mengayunkan bambu ingin menusukku. Aku memejamkan mata dan berteriak sekuat mungkin. "Ah, Allahu Akbar!" Pekiku histeris. Bu, bangun bu. Ibu kenapa bu?" Hingga sebuah guncangan di bahuku dan suara luluk membuatku perlahan membukakan mata. "Dek, kamu kenapa?" Ada suara Mas Gilang juga. "Tidak." Aku membuka mata dan langsung terduduk. Dengan nafas yang ngos-ngosan, ku coba mengedarkan pandangan ke penjuru arah. Aku sedikit bernafas lega. Kalau aku masih berada di ranjangku. Di sebelah kananku ada suamiku yang tengah menggendong Noval, sedangkan Lulu dan Putri ada di sebelah kiriku. Melihat Putri, aku segera meraih pucuk kepalanya dan menariknya ke dalam dekapanku, sembari menitikkan air mata. Ku kecupi pipi kanan dan kirinya. "Ya Allah, nah ibu sayang kamu. Alhamdulillah semua cuma mimpi," ujarku sembari terus-menerus menciuminya. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Mas Gilang sembari mengelus punggungku. Aku tak menjawab, justru meraih Noval dari pangkuan Mas Gilang, lalu menangis kembali. Setelah beberapa saat barulah aku dapat bercerita. Mas Gilang nampak serius. Ia sepertinya juga tahu apa yang kurasakan. "Semalam Mas juga lihat kamu nyusui Noval. Tetapi pas Mas mau masuk kamar, kamu pingsan di bawah jendela. Setelah Mas cek ternyata Noval masih ada di ranjangnya. Tetapi Mas keluar antar Mbak Susi pulang, Mas lihat," ujarnya terpotong. "Lihat apa Mas?" tanyaku tak sabar. "Kuntilanak," jawabnya singkat. Wajahnya juga terlihat ketakutan. "Tadi Mas juga tanya sama Mbak Susi. Dia suruh kita minta bantuan Mbak Winarsi. Tetapi baru saja kami membicarakannya, di masjid terdengar pengumuman kalau Mbah Winarsi sudah tiada semalam," jelasnya. Aku membekap mulut tak percaya. Berarti yang menemuiku malam itu roh Mbah Winarsi. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Kuatkan kami menghadapinya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Kak Tia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil